lelah. Hatta ustadznya dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayu pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau. Tapi di situ banyak orang yang bisa bersenang. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan. Kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang terkandung. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, dalam riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafun. Riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudulan. Mereka berbeda dengan malaikat rakib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar rakib dan atid. Yaltamisuna majalis zikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, dan dia membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam merobbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat pencipta Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil. Cukup banyak zikir. Di masa yang dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Kalau kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada Harun Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Banyak malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga. Itu juga karena zikir. Jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyak zikir. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu disebut dalam hadis Imam Muslim. Ma min qaumin yaqa'adu fi maq'adin. Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di suatu majlis. Yazkurunallah. Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Kita berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikat. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, kemudian bersayap, terbang kemana-mana, hafat akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Kalau makanya tadi kita buka kajian Al-Fatihah, itu cara menghimbau malaikat. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Mantu nggak lihat kan? Kalau lihat mereka kabur kan? Pingsan. Ngeliat ada orang bersayap kan? Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatnya, tempat orang berzikir.
Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat? Di alam malakut. Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. YouTube nggak masuk ke alam, itu alam maya. Tapi kalau malakut, di sana ada zikir berlapis-lapis. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu malaikat zikir semua. Jadi nanti ketika dia naikkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Diturunkan jadi zikir bagi sore, jadi zikir yasinah. Jadi kita zikir begitu sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman sahabat Bapak Ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup dan sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka kita masih butuh makan, mereka tidak butuh makan. Ini hari aktif, jam kerja. Kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan karena ingin memberi makan kepada qalbu dan ruh. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik. Padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku untuk tinggalkan? Apa jawaban malaikat? Yukabbiruna, mereka sedang memuji, yumanjiduna, sedang membesar-besarkan, yuhalliluna, sedang mentahlilkan. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun, mereka bertahlil. Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa itu. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ada sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang membatasi? Maka selamat jadi ahli tahlilan. Bukan hanya bawa berkat itu cuma untuk perut. Nama kita disebut semut bisa. Apa kata malaikat si fulan, walaupun dia ngantuk dia zikir ya Rabb. Si fulan dia tinggalkan kerjaan ya Allah untuk menghadiri majlis ya Allah. Si fulan istrinya ngambek ya Allah karena suaminya suka majlis ya Allah. Si fulan itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Selamat antum berpolemik di rumah. Ya, kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Bolehkah kalau pulang, kalau pasangan kita bilang keluar dulu, jangan diterusin lagi, dia sudah kesepian. Ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertanyaan pertama kali kita, ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan irhamu fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangnya ibu, sayang maka kau akan disayangi. Kalau kami istri, ibu-ibu yang galak-galak sama suami. Kalau perempuan, suaminya minta deh kamu di rumah, maka yang afdal di rumah. Tapi kalau suami, Mas, Bang, kalau di sini manggil Bang, di rumah aja Bang. Kabar deh, kan kita udah pasti gak akan nikah, udah gak kemana-mana Bang. Abang mau cari Nur biar tambah sayang sama dia. Gombal, itu gombalnya Dr. Tohir. Lalu bagaimana cara menikmati? Kalau ada gelas, ada air, tapi di gelas itu ada kotoran, bisa nggak saya menikmati air? Maka cara pertama menikmati rumah, bersihkan tempat minum, bersihkan mulut kita,
anggota tubuh. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari penulis hikam menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani. Dan itu harus ditobatkan. Astagfirullah. Istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunnah, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70.000. Sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya. Ya. Kita sebut taubat. Udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang nggak izin makan. Maka izin dulu. Siapa yang punya air? Ada. Siapa yang punya zikir? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah taubat, astagfirullah, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khaliq. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering tak kirim Fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kirim untuk beliau. Terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat. Hadirkan, hubungkan qalbu kita dengan qalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua yang disebut rabitah, ikatan Rabitatul Muhammadiyah. Ini yang disebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, qalbu kita ikut zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan mubali marrani wa amanani summa tuba liman ra'a man ra'a sampai 7 kali, 7 marrat. Beruntung yang melihat aku percaya kepadaku. Beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat. Jika diteruskan ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu Rasulullah. Bersyukur gurunya diizinkan memandang Rasulullah dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga. Maka antum pandang dia. Sungguh tuba, beruntunglah orang itu. Itulah rabithah hakiki. Ditanya Rasulullah SAW, man awliyaullah, siapakah kekasih Allah? Beliau menjawab, man idza dzukirullah, orang yang jika kau pandang membuat engkau mengingat Allah. Itulah dalil rabithah terkuat. Hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Abu Nu'aim, Tabarani, Hakim, dan hadisnya sahih. Kita pandang dia, kita ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika punya guru begitu, pastikan guru itu seorang wali Allah. Ya. Seorang wali
oleh Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini. Pakai begini bisa siapa saja. Tapi kalau kita kenal dia, kalam-kalamnya, sikapnya, ahwal-ahwalnya, membuat kita indah melihat alam, melihat yang menciptakan alam. Apa maksud hadis ini? Kalau berzikir mau nikmat harus punya guru. Ya? Harus punya guru. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris setahun lewat YouTube, kenapa kita nggak bisa? Ya? Tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa Inggris, cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong. Minimal ngomong alif. Thank you. Pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru. Maka berzikir itu jangan hanya lewat YouTube. Carilah guru di tempat kita yang ahli itu. Ya. Sudah berapa tuh? Pertama taubat, kedua izin dengan cara bersyukur, terima. Kita berterima kasih tidak. Ketiga tadi sholawat. Yang keempat itu meluruskan niat. Niat itu tergantung kenal pada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, kita akan zikir karena dia layak dizikir. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah. Allah itu tempat mengadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat. Gak ada hajat dia gak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi bisa dompet lagi tipis, itu kencang baca sholawatnya, kencang tahajudnya, bahkan sholat duha kencang. Padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Ulama kita beda pendapat, ini sholat apa ini? Sholat subuh apa sholat duha? Benar saja. Man shalla arba'an, yang sholat 4 rakaat di awal hari, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Tohir, doanya sebeli mobil. Ustaz itu minta doa beli mobil. Nah, datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak hutang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk sholat fulus. Karena kita jodoh. Ustaz Tohir minta, Ustaz, nikahi aneh Ustaz. Salah. Tolong doakan saya, semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaz tidak rasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru, tidak nanya gitu. Nanya gimana Ustaz, tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga khusyuk. Ustaz bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Itu kalau datang ke Ustaz, berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta wa ridhaka. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku.
Seperti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk. Nanti antum zikir nggak khusyuk, mau zikir lagi. Ya, jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridho. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya di pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridho, kan yang dipandang Allah kalbunya. Baca ilahi anta maksudi wa ridhaka, atau lebih itu penting. Disebut tasihun niyah, meluruskan. Ya, kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamil Quran atau adab talibul hadis. Adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tasihun, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Dulu saya bilang meluruskan niat. Dulu belajar hadis juga belajar. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkan. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridho, khusyuk tidak khusyuk tetap ridho. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru shifa'un. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis pahit. Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kalbu? Nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Bertengkar loh dalam hati. Sedekah bertengkar di hati. Kasih enggak. Enggak. Kasih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih. Datang syaitan. Bid'ah. Etan. Ada yang merasa ya? Udah jalan tasbihnya. Tato handphone bunyi. Terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaih. Tinggalkan segala aksesoris. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya? Matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di-off-kan dulu sebentar. Ya? Di-off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, saksilah dari yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadatkan kalbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, qalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya? Jadi
Jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1, tobat. 2, syukur. Pertama syukur kepada makhluk, kirim Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdhalul doa, afdhalus syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus salawat. Kenapa salawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi gak ajarkan bisa gak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersalawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan Iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir. Dia bersalawat. Nah, banyak-banyak salawat. Kalau bukan karena salawat, zikir kita gak diangkat. Salat kita yang tak khusyuk itu gak akan diterima. Ada yang khusyuk salat zuhur kan? Khusyuk apa khusyuk? Khusyuk. Khusyuk adalah itu salat itu masih diangkat karena ada salawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai settingan, nggak pakai settingan. Gagal fokus namanya. Salawat aja. Ini mau salawat debat dulu daripada. Nah nggak ya? Orang lagi sholat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih. Itu sama. Gak ada kalau sudah mau pergi perang. Sholat itu berperang dengan siapa? Dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam. Langsung. Inilah dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Zikrullah silahul mu'minin. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih memburu dulu, ijazah, ditalkin, diasah enggak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihujam dulu ke jantung kita, diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri, supaya denyut jantung dia juga berdenyut. Nafas naik dia juga dihirup, nafas keluar dia juga ikut keluar. Baru benar nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan tidak cukup. Itu panahannya patah dulu sebelum nyampe. Sekarang kalau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, tidak cukup. Perang sama Dajjal, latihannya latihan ma'rifatullah, latihan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka main panahnya juga harus benar sih. Zikrullah. Coba nih yang suka main panahan, kena hampir ke tengah, ada perasaan gila? Pasti. Itu karena manahnya gak nyebut nama Allah. Ada torikot nama, ya? Main manah-manah ada. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik, semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan kepada Muaz, wahai Muaz, ya adalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur, yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah. Habis riwayat Imam Tirmidzi. Azab kubur itu azabnya agak beda. Yang semi-semi azab neraka. Jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ya, yang pernah ditahan di imigrasi untuk luar negeri. Belum ya? Mau coba? Kawan saya waktu masuk ke Israel,
juga buang air kecil begini. Itu Ustaznya hilang saktinya lagi diperiksa. Ini mau Ustaz, mau kiai, mau tuan guru, mau musik, masuk ke alam kubur, gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Kadang yang mengatakan kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Gak ditanya ente kursi, ente khalifah thariqah, gak ditanya, ente 10, gak ditanya. Nah, aku bisa ente hafiz 31 juz. Juz ke-31-nya juz Al-Qur'an. Ada juz Quran kalau di sini. Enggak ditanya, yang ditanya siapa? Man rabbuka. Tuhan kamu siapa? Rabb itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerja yang harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, kita jawab Robbi, bingung abang menjawab kerjaanku. Jangan tuan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Benar? Jujur aja. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pakai handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih ketemu. Oleh tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orang yang lebih lahir-lahirnya nggak ada pakai tasbih, ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Bapak itu masih kurang sun. Apalagi di luar aneh. Masya Allah. Gak ketemu. Jadi mereka ini kan gak senang masuk Yahudi. Malah ada yang bilang tasbih itu punya Sauli. Ya salah, ini ketahuan dia suka nonton kungfu. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Gak belajar usul fikih dengan benar bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasail wasilah. Tujuan orang dengan tasbih, tujuan orang pakai handphone apa? Lebih mulia mana? Tasbih. Rasulullah akan pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf. Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf lembaran, pakai mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka. Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, setan gak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka, inqita'ul Hasan Al-Basri wa Ali, terputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Hasan Al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
pakai tasbih dari siapa? Al-Hasan dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelari dengan Sayyidus Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan Al-Basri. Tasbih itu ada sanadnya kita, serban itu ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Bentar lagi ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazah-ijazahnya, simpen dulu. Megang jenggot aja ijazahnya, dia belum jenggot, nyanyi dikit Pak. Nanti kalau kita ke Medan nanti kita ada ijazahnya Pak, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya. Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum kamu berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guru tidak berjenggot. Boleh ngomong gitu. Ya. Bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah. Jangan fokus kepada yang zahirnya, mulailah masuk kepada yang batin. Semua itu nanti disebut dengan kaifiyat zikir. Coba tanya semua mursyid, semua guru yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka. Cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan ini itu kaifiyat, mana dalilnya. Mereka cuma tahu dalil merasakan zauk. Cobain, rasain, itu dalilnya. Ya, itu dalil mereka. Sebenarnya dalil itu lebih kuat. Sayangnya orang awam kadang-kadang tidak paham. Barangkali itu dari kami. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanya. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu Tuan Guru kita sampai insyaallah jam 3. Langsung ke depan. Satu ya, dekat. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya, apakah bagaimana zikir yang bisa menyampaikan kita ke makom tertentu? Penjelasannya terima kasih. Baik. Pengen naik makom. Begini artilah yang kita maksud ini benar. Ya. Sebenarnya mudah. Guru kita biasanya kalau yang oke, itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu. Sebelum istighfar disuruh dulu mandi tobat. Disuruh sholat tobat. Ingat mati sebelum mati. Lalu dilafazkanlah istighfar. Biasanya dibimbing cara baca istighfar. Di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar, lalu memaknai kalam-kalam istighfar, sedang ditarik sama guru ke makom taubat. Tergantung nih tobatnya tobat apa, zahir atau batin. Makom taubat ini juga lapisannya banyak. Zahir ada 7, yang batin juga ada 7. Anggota kita yang besar kan 7. Yang batin juga 7. Mulai dari syirik, sombong sampai kepada ujung asal kiri genti. Itu diistighfarkan semua. Jika ada getarannya, berarti kita sudah masuk ke alam makomat taubah. Ya. Dan itu beda-beda per masa. Setelah makom tobat ada namanya makom syukur, ada namanya makom sabar. Makom syukur itu dengan mengirim Fatihah kepada guru. Makom syukur. Di luar zikir kita sedekah kepada orang, memberi hadiah kepada guru.
sering hadiah, kasih hadiah ke guru. Kalau guru farhan senang, maka makomat terbuka. Ya? Karena makomat itu khazanah dalam diri, dia punya kunci-kuncian. Kalau dia senang, dia akan doa, ya Rabb, tolong panggil murid ini, hamba pada. Kalau gurunya wali, kalau gurunya nggak wali nggak bisa. Tapi memberi aja sudah cukup. Begitulah terus. Ada makomat, makom syauq, makom mahabbah, itu ada makomnya semua. Itu yang diturunkan lewat kaifiyat zikir. Cuma sayang, kaifiyat tinggallah kaifiyat zikir. Tata cara jadi tata cara, tapi tidak tahu makomat yang tersimpan di dalamnya. Maka banyak orang jadi mursyid belum pantas jadi mursyid. Tapi karena gurunya udah pusing, aku mau bantu siapa lagi yang lanjutkan, mau dijazahin aja. Harapannya dia nanti menyempurnakan kemursyidannya kepada mursyid yang lain. Ini baru berkelar mursyid satu, udah nggak mau berguru yang lain. Padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikih, ahli Quran, ngaji kepada ulama. Ini baru dapat ijazah, baru dapat gelar khalifah, udah nggak mengaji sama orang. Berarti berkhianat kepada ijazahnya. Makanya dia barakah ini tidak diberkahi. Ya, baca tuh ijazahnya para muslim. Ijazahnya apa? Kalau di Naqsybandiah itu jelas. Di Qadiriyah jelas, di Syaziliyah jelas. Ada ijazah. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah roh itu ciptaan Allah? Saya pernah dengar dari Ustaz, roh itu adalah titipan dari Allah. Mohon penjelasannya. Saya jawab pakai Quran ya, bukan dari pendapat saya. Surat Shad, Surat Al-Hijr, Surat As-Sajdah menyebutkan apa? Nanti nomornya saya sebutkan semua ya. Silakan dilihat sendiri. Surat Shad 1, 72, 73 masih. Apa kata Allah? 7 Al-Hijr, 7 As-Sajdah. Inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan manusia di tubuh ini basyaran. Ini dari sari mati tanah. Jika ini sudah sempurna, itu aku sempurnakan dia, sudah siap dia untuk ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruh. Berarti Allah enggak bilang aku ciptakan roh. Allah mengatakan nafakhtu. Aku hembuskan. Kalau tubuh ini aku ciptakan. Ini pelan-pelan ya. Banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak mereka jawab? Tidak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun. Karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Kalau enggak nanti malah debat keras lagi hatinya. Coba baca aja ayatnya. Inni khaliqun, sungguh Allah pakai sungguh, masih butek, masih ada debat. Hanya orang debat di luar sana. Aku ciptakan manusia min, jelas minnya, min tin, tanah. Tapi giliran roh, nafakhtu, aku tiupkan. Jadi sebenarnya tidak usah nanya. Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak, sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, itu pertanyaan bid'ah. Karena teksnya tidak menyebutkan itu. Ya,
Maka saya menyarankan para pecinta Allah yang meniupkan roh, cukuplah bertanya mengatakan, apakah roh dicipta? Antum jadi orang alim ngomong gitu, malah jadi miring kan? Kan salah-salah paham, dikira di dalam diri kita ada Allah. Kawan, aku hembuskan. Kalau saya menghembuskan sesuatu ke dalam plastik, saya pindah nggak ke dalam plastik? Allah menghembuskan rohnya. Min ini bisa dari, bisa sebagian. Dua-duanya ada hasil di situ. Bukan ini tabi'i, bukan ini belah dua terus pindah, bukan. Gagal paham, nggak ngerti bahasa Arab namanya, ngaji bahasa Arab lagi, ya. Mau soroh, kalau nggak jadi syarat. Jika Allah menghembuskan, bukan berarti Allah pindah ke dalam kita, cuma masuk hembusannya. Mudah bagi Allah itu, jangan serius-serius amat. Kira-kira begitu ya. Jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk. Tapi bid'ah kan banyak bagiannya. Ada bid'ah hasanah apa saya? Kapan dia jadi hasanah? Apa saya atau ada bahasannya? Hanya Ustaz Wahid tadi. Kelas terakhir ya, ini ada satu lagi. Apakah beda antara orang yang berzikir mengamalkan zikir bersilsilah dengan orang yang mengamalkan zikir tapi tidak bersilsilah? Mohon nasihat bagi yang berzikir yang tidak bersilsilah. Orang silat nggak berguru sama tekar, sama orang silat berguru. Cakupan mana jurusnya? Imam Abu Ala kalau ngomong zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan, harus dilatihkan. Ada gurunya, ada mentornya, ada murabinya. Masa untuk fisik guru silatnya ada, untuk fitness biar badannya kekar, six pack. Tahu six pack? Bapak-bapak ini sudah lewat badannya. Six packnya dari samping. Belum-belum ya. Jika tubuh fisik harus dilatih. Ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana? Keseleo nggak badannya? Sakit-sakit, kita sama guru dia sakit, apalagi nggak sama guru. Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir. Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukannya dia pelajari. Tunggu aja tergini. Tunggu aja, itu orang mengkhianat kepada gurunya. Gurunya juga mengamalkan pembinaan, yang diamalkan yang lain. Gak percaya, merusak kepada syekhnya. Baik, sudah yang 3 ya. Mari kita tutup kajian ini. Kita lanjut nanti malam. Malam ini siapa habis pada? Udah kelas. Nanti malam ya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sahabat semua, kita minta kepada Allah SWT menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakiri, yang banyak berzikir. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Di dalam qalbu kami ya Allah sepi namamu ya Allah. Di dalam qalbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut namamu ya Allah. Sedangkan Engkau memandang ke dalam qalbu kami ya Allah, maka ampunkan kurangnya nama Engkau dalam qalbu kami ya Allah. Famla qulubana bi asma'ika wa sifatika ya Rabb. Ya Allah, penuhilah qalbu kami dengan nur namamu, nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim. Penuhilah qalbu kami dengan nama-namamu, sifat-sifatmu yang semakin buruk. Ya Rabb, keluarkan dari qalbu kami syirik, keluarkan dari qalbu kami semua kebencian. Sebagaimana Engkau menyebut dirimu Rahman Rahim, maka teteskan Rahman Rahim, kasih sayangmu ke dalam qalbu kami yang sempit. Harapan kami ya Allah, dengan tetesan Rahman Rahim, qalbu kami jadi luas dengan mencintaimu, mencintai Rasul dan mencintai umat hamba-hamba. Allahumma
ij'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai. Ya Allah, jadikan cinta di kalbu kami kepada Engkau lebih banyak, lebih besar daripada kami mencintai yang lain. Hatta kami lebih cinta Engkau ya Allah daripada mencintai diri kami sendiri, mencintai orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, harta-harta. Ya Allah, kalbu kami selalu berubah. Pagi ini mukmin, sore jadi fasik. Sore beriman, paginya jadi fasik. Karena Engkaulah yang menggenggam kalbu kami ya Allah. Maka robahlah hati kami, bolak-balik hati kami dalam taat kepada Engkau. Jika Engkau tetap ingin merubah hati kami ya Allah, maka rubahlah menjadi tambah cinta kepada Engkau ya Allah, tambah rindu kepada Rasul ya Allah. Ya Rabb, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Jika keadaan kami kurang baik, maka rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Ya dafi'al bala, wahai yang menolak bala. Bala yang paling besar adalah saat kalbu kami tidak menyebut nama Engkau. Maafkan kami ya Allah, jika datang pandemi kami lupa kepada Engkau. Kami katakan kami beriman, kami tidak ridha dalam takdir Engkau. Maka jadikan kami radhina bi qada'ika ya Rabb. Jadikan kami ridha kepada takdir-Mu ya Allah. Baik takdir pandemi ataupun takdir tidak pandemi, takdir kaya ataupun miskin, takdir nikmat ataupun tidak nikmat. Di tangan biadika ya Rabb kullu syai, segala sesuatu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhtim lana bil khairat waj'alna minal mufarridin adh-dhakirin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Tidak usah salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.